Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih. Itu dari Hadramut. Wali Songo semuanya nggak ada yang Ba'alawi. Dari namanya, dari gelarnya saja sudah bukan Ba'alawi. Syarif Hidayatullah. Coba, Syarif itu gelar zuriyah Rasul, bukan zuriyah Ba'alawi. Jadi saya ulang lagi, Sunan Gunung Jati nasabnya bukan ke Imam Alwi Amul Faqih, ya. Imam Alwi Amul Faqih ini Ba'alawi. Sayyid Abbas Buntet, kakeknya Gus Abbas Buntet. Beliau belum datang, Mbah Hasyim Asy'ari. Tunggu dulu, tunggu Ki Abbas dari Cirebon sampai dia datang. Apakah itu Sayyid Abbas Buntet itu hanya dari obrolan para kiai, para ulama kepada santri, kemudian diberikan ceritanya sampai kita hari ini? Tidak, saudara. Perjuangan Ki Abbas Buntet ditulis di majalah The New York Times dari Amerika. Artinya Gus Abbas Buntet ini cucu seorang pahlawan negara kita, bahkan memiliki darah keturunan Nabi Baginda Muhammad yang dirahmati Allah. Seperti apakah orangnya saat ditanya tentang perbedaan Laskar PWI dan Banser NU? Ada kadang-kadang orang bertanya kepada saya, Gus, kalau PWI atau Laskar Sabilillah dengan Banser itu apa bedanya? Saya bilang ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya cuma seragam aja, orangnya mah sama. Beda seragam. Jadi biar kita memiliki pasukan, ada Banser, ada IPU PPNU, ada Pagar Nusa, ada yang lainnya. Biarkan yang Banser Ansor, yang NU kita selamatkan, kita sucikan. Ketika kita menghadapi musuh dan bertanding untuk dalam medan juang dan peperangan, biar kita ganti baju menjadi Laskar Sabilillah. Sangat sedikit orang Indonesia mengetahui bahwa beliau ini cucu Nabi asli dan kakeknya seorang panglima perang NKRI. Namun beliau rendah diri, tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Itulah karakter keturunan Nabi yang asli, berbeda dengan yang palsu. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33. Bukan 28. Yang bener Ana 38. Dari Nabi Muhammad SAW, merupakan keturunan ke-33. Itulah sosok orang yang suka mengaku keturunan Nabi. Urutan jalur nasabnya saja dia kebingungan mana yang benar. Mulai dari 28 sampai ke 38, sementara dari orang tuanya keturunan dari 33. Jika ditanya urutan manakah yang benar, jawabannya dia bukan orang Arab. Selesai cerita. Kalau dia ditanya soal nasab, maka sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Udah males ya Bang, tegalas. Kenapa saudara-saudara? Bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing terus. Sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu, ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing terus. Ditanya nasab, malah kita yang disumpahi anjing. Begitukah orang yang mendalami ilmu agama? Justru omongan seperti ini lebih cocok keluar dari mulut seorang pembohong, karena watak pembohong itu kalau tersudut, maka dia akan menghina untuk mengangkat dirinya seolah-olah dirinya benar. Saat disuruh tes DNA, malah umat Islam disuruh bongkar makam Rasulullah. Tes DNA, Anda bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sayyidina Ubaidillah yang dikatakan kudus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa, ya sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit
Yaman, mereka masing-masing bikin sejarah, Bu. Kata orang Cina bikin manuskrip, Wali Songo asalnya dari Cina. Orang Yaman juga bikin kitab, katanya Wali Songo dari Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sebenarnya Wali Songo itu dari mana? Wali Songo itu dzurriyyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara dari Aceh, Mandailing, Natal, Minangkabau, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Banyumas, Mataram, kemudian Surabaya, Madura, ke Bali, ke NTT, ke Papua, ke Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Itu disebarkan oleh dzurriyyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Tapi kemudian sekarang ada manuskrip bahwa Wali Songo itu nasabnya ke Cina, namanya Cina semua. Ada lagi satu manuskrip rebutan ini bahwa Wali Songo nasabnya ke Yaman. Lah ini sebenarnya kemana Wali Songo? Kita keluarga Wali Songo memiliki manuskrip yang setelah bab nasab ini muncul ke permukaan mulai dibuka. Alhamdulillah sedang dikaji secara mendalam oleh Naqobah Ansab Auliyaut Tis'ah. Dan kemarin ketika Rizik Syihab berceramah keliling di Jawa Barat, ini kitab juga kitab lama yang ngarangnya ahli sejarah, ahli nasab. Dalam risalah ini saudara diakui ya bahwa Wali Songo semuanya adalah marga Ahmad Khan, saudara, yang merupakan keluarga Alwi, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Takbir. Mengatakan bahwa Wali Songo adalah Ba'lawi langsung dibantah oleh ketua Naqobah Ansab Wali Songo, Kiai Haji Ilzamuddin dari Madura, bahwa Wali Songo bukan Ba'lawi. Begitu juga Wali Songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat. Mereka semua bermarga Asmat Khan. Nah, marga Asmat Khan ini berasal dari klan Ba'alawi. Klannya adalah Ba'alawi. Bahwa Wali Songo tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Wali Songo bukan Ba'lawi. Hah? Bengkong. Wali Songo bukan Asegaf, Wali Songo bukan Syihab, Wali Songo bukan Semit, Wali Songo bukan Al-Idrus, Wali Songo bukan Bin Yahya. Lalu kemana? Sebagian Wali Songo adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan sebagian yang lagi adalah keturunan daripada Sayyidina Musa Al-Kafir. Habaib ini kan ada dua jalur, ada dari Amul Faqih, ada dari Mugaddam. Amul Faqih ini tangan, dari Mugaddam ini kakek. Asegaf, Al-Idrus, Al-Aqsi, Al-Atas, Syahab. Nah itu dari jalur sini, bagi Mugaddam. Nah kalau saya bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo itu dari jalur tangan, Amul Faqih. Wali Songo itu semua habaib kecuali Sunan Mugaddam. Sejarah Wali Songo karena adanya pembelokan pada tahun 1960 Masehi. Setelah merdeka itu terjadi pembelokan silsilah. Yang pertama, pembelokan yang bisa saya deteksi dari kitab-kitab karya Salim bin Jindan. Dari kitab-kitab karya Salim bin Jindan, seorang habib yang dia menulis silsilah daripada Mbah Khalil Bangkalan, kemudian silsilahnya disambung ke Ba'lawi. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara, jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami.
didikan keluarga kami. Lihat bagaimana Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek. Dari kitab-kitab karya Salim bin Jindan. Lihat bagaimana Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek. Keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Iya. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah. Ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura, saudara. Diam dulu, tenang dulu hadirin jamaah sekalian, mohon tenang. Yang kedua yang telah diterbitkan oleh Bahlawi adalah kitab Samsud Dohiro. Kitab Samsud Dohiro karya Abdurrahman Al-Masbur tahun 1984, baru puluhan tahun kemarin, mencatat silsilah Wali Songo disambungkan kepada seseorang bernama Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat Bahlawi. Ternyata setelah saya mempelajari sosok-sosok ini yang disebutkan oleh Bahlawi untuk nama-nama yang disambungkan kepada Wali Songo, semuanya namanya fiktif. Namanya fiktif. Tidak ada orang bernama Abdul Malik Azmat Khan. Tidak ada orang bernama Abdul Malik Azmat Khan. Ketika Bahlawi setelah diteliti oleh saya, nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mau putus sendirian. Mereka ini Wali Songo juga bareng-bareng putus. Akhirnya dulu mereka mengatakan kayak Bahar Smith, Niat itu mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Contoh, di situ saya bilang Wali Songo tidak punya keturunan. Itu adalah lafaz umum. Tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Paham? Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang sering-sering, yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, sekarang mereka mengakui rame-rame Wali Songo punya keturunan. Dulu silsilah Wali Songo ke Nabi Muhammad suruh diturunkan yang dipasang oleh kiai-kiai itu, bahwa Wali Songo tidak tersambung. Pakar nasab mereka masih ada di YouTube mengatakan bahwa Wali Songo tidak tersambung kepada Nabi Muhammad. Tapi sekarang mereka rame-rame ngomong sambung Wali Songo itu adalah keturunan dari Bahlawi. Gimana, dulu katanya bukan. Bahkan ada seorang turunan Wali Songo diundang ceramah di Bekasi. Tahu panitianya kalau dia keturunan Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten. Kalau Sultan Maulana Hasanuddin kan anaknya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Panitianya tahu kalau Syarif Hidayatullah keturunan Nabi Muhammad. Yang dia tahu turunan Nabi Muhammad gelarnya Khatib. Ditulis di sebuah banner, ikuti ceramah agama oleh Al-Habib Tubagus Ahmad. Ini tiba-tiba ini dari Bahlawi bahwa Mukhibin mukulin Tubagus dari Banten itu yang ditulis oleh panitia sebagai Al-Habib Tubagus Ahmad. Marah kita, apa urusan lo? Itu katanya pakai nama-nama Al-Habib. Al-Habib itu turunan Nabi, sedangkan keluarga Sultan Banten itu tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Dulu sekali. Sekarang mereka datang rame-rame mohon jarah bawa ribuan orang mohon maaf kepada Sultan. Tunduk-tunduk nangis-nangis di makam Sultan Hasanuddin. Ya Sultan, ya Sultan. Dulu ngeledek-ledek, sekarang datang rame-rame nangis-nangis.
sebagai petunjukan kepada Wali Songo, terutama Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tapi air mata buaya kita sudah tahu, kita sudah mengerti. Tetapi minimal dengan mereka ziarah itu menunjukkan bahwa mereka sudah tunduk kepada Wali Songo. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.